Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1508. Ren Changqing terkejut pada waktu yang lama. Seolah-olah pulih secara bertahap, dia kekurangan ki udara. Dia melihat ke puncak gunung, tempat tinggal Sui. Kemudian, di bawah menyalakan mata mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya, Ren Changqing membungkuk dan memberikan hadiah besar, lalu berbalik. Semua orang tercengang dan langsung tergerak. Tidak diragukan lagi bahwa Ren Changqing, pemimpin wilayah api selatan, telah sepenuhnya diyakinkan oleh pedang Sui. Pedang Master Su benar-benar menakutkan. Tidak sampai Ren Changqing menghilang dari puncak Dongsuan, seseorang tidak bisa bertanya. Karena kita bahkan tidak dapat melihat petunjuk apapun, itu membuat pedang Tuan Su semakin menakutkan, bukan? Seseorang yang datang. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka semua mengerti mengapa hal ini terjadi. Sangat sederhana. Kekuatan dan penglihatan mereka terlalu jauh untuk melihat misteri pedang. Pada hari yang sama, berita kehilangan Ren Changqing dari Su Yijian menyebar di tempat resepsi, menyebabkan sensasi yang luar biasa. Terutama, setelah mempelajari detail pertempuran, saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar dan melompat. Ren Changqing sebenarnya tidak berdaya untuk melawan, jadi dia hanya bisa duduk dan menunggu. Apa pedang yang mengerikan itu? Pernahkah Anda mendengar, dari awal hingga akhir, Su Yi tidak hanya menganggap Ren Changqing sebagai lawannya, tetapi juga orang lain. Suara diskusi menggema satu demi satu di kam-kam besar. Puncak dingin barat, Qin Suxin dengan lembut mendorong membuka jendela Suan, sepasang mata dingin, memandang Dong Xuan Feng di kejauhan, dan tampak bingung. Orang yang bermarga Su itu menjadi begitu kuat. Ketenangan pikiran Qin Suxin yang seperti es membuat gelombang pada saat ini. Karena, dia tahu betul betapa tak terbendungnya kekuatan Ren Changqing. Di masa lalu, hanya ada beberapa orang yang benar-benar bisa dianggap sebagai lawannya. Di antaranya adalah Ren Changqing. Namun, Qin Suxin tidak menyangka bahwa Ren Changqing akan kalah berantakan. Bahkan jika itu tidak dapat diterima, bahkan jika tidak mungkin untuk berspekulasi tentang detail spesifik dari duel ini, bahkan jika sulit untuk memahami keadaan pikiran Ren Changqing ketika dia kalah. Tapi Qin Su tahu dengan jelas bahwa jika dia pergi untuk melawan Su Yi, dia ditakdirkan untuk kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Bagaimana Dong Xuanyu bisa memiliki karakter yang menakutkan? Bagaimana dia bisa mencapai level termal seperti itu? Pikiran Qin Su penuh dengan pikiran, dan pikiran melayang. Setelah dia benar-benar tenang, Qin Suxin membuat keputusan. Tekanan telah dialihkan ke Yu Chen. Faktanya, seperti dugaan Qin Suxin, kultivator dari semua kam mulai berkeringat atas nama Yu Chen yang pernah membuat tantangan bertarung melawan Su Yi. Pemimpin seperti Ren Changqing tidak bisa menghentikan pedang Su Yi, dan ketika Yu Chen keluar dari perbatasan, tekanannya pasti akan meningkat tajam. Sangat sulit untuk melakukan ini sekarang. Jika Yu Chen mundur dan tidak melawan, dia akan dipermalukan dan reputasinya akan merosot. Tetapi jika dia bertarung, bahkan jika dia dapat memblokir pedang Su Yi, jika dia ingin menang, saya khawatir itu akan sangat sulit. Siapa yang mengira Su bisa begitu menakutkan? Diskusi semacam ini juga menyebar ke telinga Bambu Wen. Dia tidak bisa menahan diri agar tidak terpana. Yu Rong berubah. Pada awalnya, dia dipukul mundur oleh pukulan Su Yi, dan dia masih belum puas dengan ki udara. Apalagi jika kakak senior Yu Chen-nya mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Su Yi, dia masih menolak untuk menerima ki udara di dalam hatinya. Tapi sekarang, dengan kekalahan Ren Changqing, dia menyadari bahwa dia beruntung bisa selamat di bawah tangan Su Yi. Entahlah, apakah mood kakak senior akan mempengaruhi saat mengetahui berita ini. Wen berpikir terlihat khawatir di alis Bambu. Dia tahu betul betapa kuatnya kakak senior. Dia telah lama mengabaikan karakter Juxia Realm dan hanya memikirkan kapan dia bisa menekan yang abadi. Tapi sekarang Wen memikirkan Bambu lebih sadar bahwa Su Yi berbeda dari yang lain. Ini adalah peran yang cukup menakutkan untuk bersaing dengan pemimpin seperti Ren Changqing dan Qin Suxin. Aduh, sekarang kita hanya bisa menunggu kakak senior keluar. Wen berbicara Bambu menghela nafas pelan. Dalam periode waktu ini, dengan kemunculan Su Yi, situasi di medan perang pertama telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak ada yang berani meremehkan orang Dong Xuanyu. Tidak ada yang berani memprovokasi dengan enteng. Hingga saat ini, dengan kekalahan Ren Changqing, prestise Su Yi telah mencapai tingkat yang mencengangkan, yang membuat orang-orang bertambah tercengang. Semua ini membuat Wen pemukul Bambu merasa tidak nyaman. Tapi itu hanya bisa diterima. Kamu menyimpan esensi Juxia. Dong Xuan Feng, Su Yi menyerahkan tugas penyimpanan ke King Shi Jianxian. Ketika jiwa yang kosong pulih, berikan dia beberapa. King Shi Jianxian tidak menolak dan mengambil alih. Dia mengerti temperamen Su Yi. Jika dia menolak, itu hanya akan membuat Su Yi tidak senang.
Saat ini, masih ada setengah tahun sebelum munculnya jalan penerimaan. Saya berencana untuk berkonsentrasi pada terobosan untuk sementara waktu. Jika ini bukan masalah hidup dan mati, jangan biarkan orang mengganggu saya. Su Yi memerintahkan. Di masa lalu, dia telah pergi ke banyak tempat terlarang yang berbahaya di medan perang pertama, dan mengumpulkan sejumlah besar Juxia Spiritual Essence, yang cukup untuk pelatihan terobosan di masa depan. Alasan mengapa dia berkonsentrasi pada retret kali ini bukan untuk memecahkan situasi, tetapi untuk mempercepat Taoismenya sendiri, memilah-milah perilaku berpikir, dan sepenuhnya mengkonsolidasikan Taoisme. Selain itu, saya juga berencana menggunakan waktu ini untuk memahami Grand Dao dan menyempurnakan pedang dunia. Bagus, King Xi Jianxian sangat setuju. Segera, dia teringat satu hal, tidak akan lama sebelum Yu Chen, pemimpin wilayah Abis Utara, akan meninggalkan perbatasan. Dia, Su Yi tanpa sadar menyela, jangan khawatir, jika dia menyetujui membuat penawaran, biarkan dia menunggu. King Xi Jianxian mengangguk. Pada hari yang sama, Su Yi mulai mundur. 10 hari kemudian, di puncak Beiyuan Peak, pelangi keemasan yang mempesona naik ke langit. Tiba-tiba, langit bergetar, dan suara Grand Dao melonjak di langit. Mekar cahaya keberuntungan biru, berubah menjadi hujan cahaya warna-warni, jatuh dari langit ke rumah batu di puncak Beiyuan Peak. Fenomena langit dan bumi yang begitu mencengangkan itu langsung menarik perhatian semua kubu. Penglihatan yang luar biasa, dapatkah dikatakan bahwa Yu Chen telah menerobos? Tidak mungkin, dia telah membuat pukulan kesempurnaan besar di alam siaksia, dan sama sekali tidak mungkin untuk menginjakan kaki di Dao abadi sebelum jalan koneksi dan bimbingan muncul. Dari mana datangnya penglihatan ini? Orang pemanenan. Apakah ki udara ini telah menyerap cukup banyak roh Juxia untuk sepenuhnya menyempurnakan penyesuaian menjadi roh peri? Si Han Pik, pemimpin Qin Suxin melihat pemandangan yang muncul di langit, dan warna kompleks yang muncul di mahkota. Menurut rumor, jika Juxia Divine Marrow cukup dimurnikan, ada kemungkinan kultivator dapat memotong rambut dan mencuci sumsum, dan menyadari perubahan kelahiran kembali. Fitur yang paling menonjol adalah dia mengenakannya, membuat ki udara peri. Dan ini juga berarti pada saatnya tiba, kamu dapat dengan mudah menginjakkan kaki di negeri dongeng. Di masa lalu, Qin Suxin juga menyempurnakan Juxia Spiritual Essence, tetapi dia belum mencapai langkah ini. Itulah yang membuat orang menantikannya. Ren Changqing bersandar pada dirinya sendiri. Jatuh di tangan Su Yi membuatnya tertekan selama beberapa saat, dan semangat juangnya lesu. Sejauh ini, dia belum keluar dari bayang-bayang pedang itu. Sekarang, dia telah melihatnya sepenuhnya. Saya bahkan percaya pada apa yang dikatakan Su Yi di awal. Saya juga sangat yakin bahwa ketika keadaan pikiran saya bisa keluar dari bayangan yang ditinggalkan oleh pedang itu, jalan saya sendiri pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia sangat yakin akan kekalahannya sehingga dia tidak mengeluh sama sekali, dan bahkan sangat mengagumi Su Yi. Dan sekarang, ketika melihat penampakan langit dan bumi yang dibawakan Yu Chen, Ren Changqing menyadari bahwa mungkin ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sebelum berubah, Ren Changqing tidak menyangka Yu Chen bisa melawan Su Yi sama sekali. Namun, dengan munculnya penglihatan ini, pikiran Ren Changqing berubah. Dibandingkan dengan Su Yi, Yu Chen, pemimpin wilayah Abis Utara, juga tidak mudah dipusingkan. Di puncak Beiyuan, Wen memasang Zhu menatap pemandangan di langit dengan gembira dan tidak sabar. Bagus, kakak senior pasti memiliki transformasi luar biasa di jalur mogok untuk memicu visi yang luar biasa. Dalam beberapa hari terakhir, dia khawatir tentang bagaimana pertempuran dengan Su Yi ketika kakak senior Yu Chen keluar dari Bea Cukai. Dan sekarang, dia percaya diri. Dengan mencicit, pintu rumah batu terbuka, dan sosok kurus dan tinggi berjalan keluar, mengenakan jubah Tao, mata jernih danau, dan tubuhnya penuh dengan napas ki udara yang sederhana dan damai. Ini Yu Chen. Saat dia berjalan keluar dari rumah batu, penglihatan di langit menghilang. Kakak senior, Wen bertanya bambu langsung menyapanya, apakah kamu menerobos? Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya dapat dianggap sebagai karma Dao paling lengkap bagi Juxia untuk menjadi abadi. Selama waktunya tiba, Anda tidak perlu khawatir tentang malapetaka keabadian, kamu bisa mencapainya dalam satu langkah. Wen mengusulkan. Zuxi berkata, kalau begitu, kekuatanmu pasti menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kan? Yu Chen bersenandung. Kualitas ki udaranya semurni angin dan bulan yang cerah, tidak sombong atau terburu-buru, tidak terburu-buru atau lambat. Wen memikirkan Zhu Ze mau tak mau berkata, kakak senior, belum lama ini, Ren Changqing kalah dari Su Yi. Sebelum dia selesai berbicara, Yu Chen berkata, aku sudah menjelaskan bahwa ketika mereka berdua berhadapan di puncak Dongsuan, mesin ki udara Ren Changqing melesat ke langit, sungguh sulit untuk tidak memperhatikan. Dia berhenti sejenak, dan matanya berpikir, namun, sebagai perbandingan, rekan Taosu itu adalah yang paling tak terduga, dengan beberapa pedang, kembali ke dasar, tidak pernah menyebabkan gerakan apapun, tetapi dengan kekuatan hantu dan dewa.
Itu bisa disebut ciptaan pintar, mengubah korupsi menjadi sihir. Setelah itu, dia hanya bisa menghela nafas. Jika kamu bisa melawan lawan seperti itu, bahkan jika kamu kalah, itu akan menghibur. Wen mengusulkan dan berkata, saya tidak berpikir kakak senior akan kalah. Dia telah lama memperhatikan bahwa gelombang Indomtel.com gelombang memiliki nafas ekstra ki udara di senior broter Yu Chen, yang sangat halus dan halus. Bukan kebetulan, itu pasti pesona Xianling Ziki udara. Yu Chen tersenyum, berbalik dan menuju ke bawah gunung, dan berkata dengan lembut sambil berjalan, dulu di Beiyuan, aku sudah terlalu lama menang, dan sekarang tapi aku ingin kalah. Tapi mohon untuk kalah. Wen mengayunkan bambu mengunyah kata ini sekali, matanya berbinar, kondisi pikiran kakak senior berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia ingin menjadi tak terpecahkan. Sekarang dia mencari lawan yang bisa mengalahkannya. Dan lawan ini, apakah itu kultivator di dunia atau abadi di langit, tidak masalah. Ayo, ikuti aku ke puncak Dongsuan dan kunjungi sesama Taosu. Ya Chen berbicara dengan lembut. Dari awal hingga akhir, minatnya pada ki udara peletakan batu giok dan setenang awan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1509. Medan Perang Pertama. Lautan api lahar berakhir. Sesosok tubuh Kei yang ramping berdiri tegak, dan pandangan berkilat gembira. Saya akhirnya mendarat. Dia mengulurkan tangannya dan menyimpannya di udara. Ledakan. Lautan lava cair terbelah menjadi jurang yang sangat besar. Jauh di dalam jurang, batu perak tersingkap. Bangun. Pusaran makna mendalam yang abadi muncul di antara jari-jari telapak tangan kanan Ah Kai dan meraih ke arah batu perak. Batu perak itu bergoyang dan naik tak terkendali. Ini memiliki jangkauan lebih dari 10 kaki, sebesar rumah, tetapi ketika jatuh ke telapak tangan Ah Kai, itu langsung disempurnakan menjadi seukuran telapak tangan dengan makna mendalam yang abadi. Perhatikan baik-baik, benda ini secerah perak salju, sekristal seperti batu giok yang lembut dan indah, dan napas ki udara yang aneh dan kacau melonjak di dalamnya. Batu membawa kekacauan, batu Chaos God yang sangat aneh, yang dapat membawa dan menampung Grendao Deep Truth yang lengkap, dan memiliki efek magis yang tak terukur pada kultivator. Anda sudah lama mencari ini. Di bayangan, gambaran yang tinggi dan bangga dari tamu wanita tombak pistol muncul, dan selaras muncul di mata ungunya. Bagus, S mengangguk. Di masa lalu, dia memperhatikan bahwa dimanapun dia muncul, pelanggan wanita tombak pistol akan selalu muncul. Pada awalnya, Akai masih sangat waspada, berusaha menyingkirkan pelanggan tombak pistol wanita, tetapi pelanggan wanita tombak pistol itu seperti permen, dan dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Secara bertahap, setelah kontak, Akai mengetahui bahwa pelanggan wanita tombak pistol tidak memiliki niat jahat, jadi dia tidak repot-repot memperhatikan. Pada saat ini, tamu tombak pistol wanita tampaknya telah menebak sesuatu, dan berkata, tidakkah kamu ingin mengintegrasikan makna mendalam Grendao abadi yang telah kamu kuasai ke dalam Chaos Daoist Stone, dan kemudian memberikan itu ke Su yang bermarga? Kenapa tidak? Akai menyingkirkan batu Chaos Daoist, dan berkata dengan suara yang jelas, aku sudah lama mengatakan bahwa ketika medan perang di luar dunia muncul, aku akan mengejutkan sesama Taoist Su, dan aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Pelanggan wanita tombak pistol tercengang, seolah tidak percaya, dan berkata, gadis kecil, apakah kamu tidak gila? Tahukah kamu apa artinya ini bagimu? Akai berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu, dan aku tidak butuh pengingatmu. Berbicara, dia berbalik. Tamu tombak pistol wanita itu segera menyusul, mata ungunya penuh dengan kebingungan, dan berkata, adapun itu. Kekuatan abadi adalah bakat bawaanmu, tidak ada yang bisa merebutnya, tapi begitu kamu. Makna mendalam Grendao, bakatmu akan rusak parah. Tidak diragukan lagi, dia tahu detail makhluk kacau seperti ulat sutera abadi. Kamu tidak mengerti. S jelas tidak mau menjelaskan apapun. Saya tidak mengerti. Tamu tombak pistol wanita ki udara tertawa. Kamu gadis bodoh, aku khawatir kamu akan melakukan hal bodoh seperti itu karena Su terpesona dengan nama keluarga Su. Ada Grendao yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan kekuatan keabadian tidak diragukan lagi dapat dianggap sebagai salah satu makna mendalam Grendao teratas. Itu bahkan tabu. Alasannya sangat sederhana, bertanggung jawab atas Grendao seperti itu, yang abadi, bahkan jika terbunuh, dapat hidup kembali. Bahkan jika para dewa melihatnya, mereka akan tergerak. Faktanya, tamu wanita tombak pistol tahu bahwa dahulu kala, di antara para dewa di surga, ada seorang dewa yang bertanggung jawab atas kekuatan keabadian dan disebut Dewa Roh Abadi. Dan tubuh Dewa Roh Abadi diubah oleh ulat sutra peri abadi. Namun, bagaimanapun juga, Dewa Roh Abadi mati. Dikatakan bahwa dia ditekan oleh musuh besar yang bertanggung jawab atas perintah terlarang dengan kekuatan tertinggi, dan hukum abadi seluruh tubuhnya dihancurkan dan dimusnahkan. Justru karena hilangnya keabadian maka, Dewa Roh Abadi akan jatuh. Dan sekarang,
Kai tidak ragu untuk memberi Suyi bagian dari kekuatan abadi miliknya. Di mata pelanggan wanita tombak pistol, ini memang tidak ada bedanya dengan gila. Mungkinkah kau jatuh cinta dengan pria itu, Su? Tamu tombak pistol wanita memiliki mata yang aneh, dan hanya wanita yang sedang jatuh cinta yang seringkali begitu bodoh. Ekspresi Kei membeku, dan Ki Udara berkata, sudah kubilang, kamu tidak mengerti. Dia tidak lagi repot-repot memperhatikan pelanggan wanita tombak pistol, dan bergerak maju sendiri. Pelanggan tombak pistol perempuan tidak lagi mengolok-olok dirinya sendiri, dan mengikutinya seperti bayangan. Di depan puncak Dongsuan, kerumunan berkumpul, Wu Yangyang adalah kelompok besar. Tidak perlu komunikasi sama sekali. Ketika sosok Yu Chen, pemimpin wilayah Abis Utara, muncul, itu telah menarik perhatian kam-kam besar. Jadi mereka semua datang secepat mungkin. Tuan Yu Chen baru saja meninggalkan Bea Cukai, apakah dia akan menyatakan perang terhadap Suyi? Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa kuat Suyi, Tuan Yu Chen tidak akan mundur. Pertempuran ini ditakdirkan untuk disebut zaman kuno, tidak peduli ke alam mana ia dikirim kembali, itu pasti akan menyebabkan gempa besar. Dalam suara diskusi, ekspresi orang-orang menunjukkan antisipasi. Qin Suxin dan Ren Changqing juga datang. Kedua pemimpin jelas tidak bisa duduk diam dan ingin menyaksikan pertempuran Grand Dao yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dengan mata kepala sendiri. Di bawah perhatian semua orang, ekspresi Yu Chen tetap tidak berubah, dan tidak ada perubahan. Dia berdiri di kaki gunung Dongsuan Feng, mengangkat matanya sedikit, dan berkata, Yu Chen dari Bei Yuanyu, datang untuk mengunjungi sesama Taois Suyi. Suaranya seperti lonceng pagi dan genderang petang, bergema di langit dan bumi. Suara bising penonton ditekan dan dibungkam. Segera, sosok King Si Jianxian muncul dan berkata kepada Yu Chen, teman Su sedang mundur, jadi saya tidak bisa menjamu tamu. Diam, penonton tercengang dan merasakan ledakan depresi. Datang dengan harapan yang tinggi, apakah Anda ingin kembali dengan kekecewaan? Saya baru saja keluar dari senior broter hari ini, jadi Suyi mengasingkan diri, sungguh suatu kebetulan. Wen kultivasi bambu hanya bisa berkata. Ada nada bertanya dan sarkasme dalam suaranya. King Sijian Immortal berkata, teman Taois salah. 10 hari yang lalu, teman Taois Su telah mundur. Yu Chen bertanya, bisakah Anda mengatakan kapan Taois Su akan pergi? King Sijian Immortal berkata, saya tidak tahu, tetapi Taois Su mengatakan bahwa jika Taois Yu Chen bersikeras membuat penawaran, tunggu saja. Yu Chen berpikir sejenak, lalu melihat ke aula besar di puncak Dongsuan Peak, dan berkata, teman Su, aku akan selalu menunggumu di dojo. Bagaimanapun, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Yu Chen datang ke sisi dojo resepsi, menemukan tempat secara acak, dan duduk bersila. Dia tampak damai, tidak sedih atau bahagia. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai kam saling memandang dengan cemas. Mereka awalnya berpikir bahwa hari ini akan menggelar pertempuran epik. Saya tidak pernah berpikir bahwa dengan mundurnya Suyi, Yu Chen akan dibiarkan tergantung di sana. Tiba-tiba terdengar suara, kamu ingin melawan Su itu. Tamu tombak pistol wanita datang dari kejauhan. Sosoknya panjang kultivasi, dan wajahnya ditutupi topeng perunggu. Begitu dia muncul, dia menarik banyak perhatian. Bagus. Mata Yu Chen sedikit menyipit, seolah menyadari bahwa pelanggan wanita tombak pistol tidak mudah memintanya. Pelanggan wanita tombak pistol menggelengkan kepalanya sedikit, saya menyarankan Anda untuk berhenti melawannya. Ada keributan di antara penonton, siapa wanita yang berani menyangkal kekuatan Yu Chen sehingga tidak disukai di Ki Udara. Bagaimana saya bisa melihatnya? Feder Chen tidak tergerak, karena kamu akan kalah, dan kalah telak. Pelanggan tombak pistol wanita tidak berpikir dua kali. Yu Chen, dia tersenyum, tidak peduli. Tidak lagi, Wen kultivasi Zuze tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, wanita, tidakkah menurutmu kata-katamu terlalu berlebihan? Berlebihan, tombak pistol wanita berkata, saya hanya menyatakan fakta. Wen kultivasi bambu terlihat kesal. Tidak menerima Ki Udara. Tamu tombak pistol wanita itu berkata dengan penuh minat. Tentu saja, Wen kultivasi Zuyi menunjuk ke ruang resepsi tidak jauh, kamu sangat belak-belakan, beraninya kamu melawanku. Tidak harus merepotkan, wanita tombak pistol berkata, dan menekannya dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan menutupi langit dan matahari menuju Wen kultivasi bambu suppression. Kecepatannya tidak cepat, jelas menyisakan cukup banyak kesempatan bagi bambu Wen kultivasi untuk bereaksi. Di hadapan telapak tangan ini, Wen kultivasi Zu, satu-satunya penguasa Yu Chen di Kam Abis Utara, tidak memiliki jalan keluar, dan dia merasa tidak ada jalan keluar. Dia menjadi pucat dan melawan sekuat tenaga. Tapi itu seperti lengan pria yang menghentikan mobil. Saat berikutnya, sosok Wen kultivasi bambu ditekan, benar-benar terpenjara di tempatnya, dan cetakan telapak tangan yang menutupi langit tergantung di atas kepalanya. Wen kultivasi bambu membeku di mana-mana, ketakutan dan terpana. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun. Penonton hening dan hening.
Siapa yang tidak bisa melihat bahwa jika telapak tangan ini benar-benar jatuh, Wen kultivasi bambu pasti akan mati. Siapa wanita bertopeng perunggu ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Semua orang terkejut, dan mata mereka berubah ketika mereka melihat tamu wanita tombak pistol. Ren Changqing dan Qin Suxin diam-diam terkejut, kapan kehadiran yang begitu kuat muncul di medan perang pertama. Karakter sepertimu, di dunia manusia, memang luar biasa, tapi itu saja. Tamu perempuan tombak pistol berkomentar dengan santai. Saat berbicara, jejak telapak tangan yang menekan kepala Wen kultivasi Su diam-diam menghilang. Wen kultivasi bambu hilang. Tidak jauh, Yu Chen diam-diam bangkit dan berkata dengan tenang, "Yang mulia, apakah Anda ingin bertarung dengan saya?" Begitu kata-kata ini keluar, penonton melihat ke samping. Semua orang dapat melihat bahwa karena kekalahan Wen kultivasi bambu, Yu Chen tampaknya terpancing. Anda juga tidak yakin, tamu tombak pistol wanita. Yu Chen datang langsung ke dojo resepsi, lalu berbalik untuk melihat tamu wanita tombak pistol, dan berkata, "Tolong beri tahu saya." Untuk beberapa saat, mata penonton bertemu. Perubahan ini tidak terduga. Tidak ada yang mengira bahwa hari ini Suyi dan Yu Chen tidak dapat mengadakan pertempuran hebat, tetapi sebaliknya, kedatangan seorang wanita misterius menyebabkan Yu Chen mengambil inisiatif. "Teman Qin, bisakah Anda memberitahu asal-usul orang ini?" Ren Changqing mau tidak mau bertanya melalui transmisi suara. "Tidak." Qin Suxin menggelengkan kepalanya. Kedua pemimpin juga terkejut dengan kekuatan tamu wanita tombak pistol dan terkejut. Wen kultivasi Zuke sama sekali bukan orang biasa, tapi dia tidak bisa menghentikan pukulan lawan, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan lawan. Satu Suyi membuat semua orang di medan perang pertama tidak bisa mengangkat kepala mereka. Sekarang, bagaimana mungkin wanita menakutkan seperti itu muncul lagi? Hati Ren Changqing bergejolak. Ini sepadan, saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk menembak, dan membuat Anda yakin jika kalah. Tamu tombak pistol perempuan berjalan ke dojo resepsi. Mata ungunya menatap Yu Chen di kejauhan dan berkata, "Cepatlah." Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bagaimana mungkin wanita ini, begitu sombong? Ekspresi Yu Chen tidak sedih atau bahagia, dimanjakan dan dipermalukan, tetapi ada ekspresi yang langka di kedalaman mata yang jernih. Pada saat yang sama, semangat juang di hatinya benar-benar tersulut. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1510. Dekat akses dojo, mata banyak orang menatap Yu Chen dan tamu perempuan tombak pistol. "Saya tidak perlu mengalah, tapi saya ingin kalah." Mata Yu Chen jernih dan dia berbicara dengan tenang. Napas ki udaranya meratakan batu giok, setenang angin. Tapi saat suara itu terdengar, cahaya Ciandao melesat dari sekeliling, menghancurkan awan di 10 arah. Ledakan, langit bergetar, matahari dan bulan meredup. Pada saat ini, kekuatan Yu Chen menjadi menakutkan dan tak terbatas, dan dunia bergetar. Suara ki udara tiba-tiba bergema di lapangan. Semangat ki udara peri. Qin Su menghela nafas dalam, menyadari bahwa dia memang kalah dengan Yu Chen dalam pencarian Grendao. "Saya tidak tahu bagaimana wanita itu harus merespon." Ren Changqing diam-diam berkata, "Ini urusan saya, kecuali Anda bisa memaksa saya untuk melakukannya." Wanita tombak pistol Hakaki, udara kasual. Semuanya. Yu Chen berhenti berbicara omong kosong dan langsung menyerang. Boom! Dia melangkah ke langit, telapak tangan dan jarinya menjepit sidik jari, dan bunga teratai cian yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Di dalam teratai, pedang ki udara yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Seperti hujan berkabut, menutupi dunia. Sangat cantik, tapi juga sangat berbahaya. Tapi sosok tamu wanita tombak pistol itu berdiri diam, dan saat ki udara di sekujur tubuhnya bergoyang, pedang langit ki udara dengan mudah dipecahkan saat menebasnya. Penonton kaget dan tercengang. Meskipun kelas kendo ini sangat kuat, ini sangat mencolok, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, dan jangan membuatku meremehkanmu. Pelanggan tombak pistol wanita berkata dengan enteng. Bagus. Yu Chen mengambil napas dalam-dalam dari ki udara, seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung, seluruh orang itu seperti pedang sarung dunia, tajam dan tajam, menusuk langit. Semua penonton merasakan perih di mata dan jantung berdenyut-denyut. Dan Yu Chen sudah menyerang. Boom! Lengannya terangkat, jari-jarinya yang sejajar seperti pedang, dan dia memotong pedang ki udara sepanjang 9 kaki. Pedang ki udara tampaknya memiliki galaksi tak berujung yang mengalir, dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Pedang ini mengerikan. Dari kejauhan, orang-orang seperti melihat dewa yang menggunakan 9 galaksi langit sebagai pedang untuk menebas dunia. Ki udara sangat besar. Tamu wanita tombak pistol masih tidak bergerak, bahkan tidak mengedipkan matanya. Hanya ketika pedang itu datang, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Pedang berkaki 9 ki udara, seperti ular 7 inci yang dipukul, dipegang erat-erat di tangan penumpang perempuan tombak pistol, dan tidak bisa lagi maju 1 inci pun. Ini, penonton terdiam, hampir terpana. Pedang ini menarik,
Tapi sayangnya, masih jauh untuk mengguncangku. Pelanggan wanita tombak pistol menghela nafas menyesal. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, pedang 9 kaki Ki udara hancur di telapak tangannya dan menghilang. Di kejauhan, ekspresi Yu Chen sungguh luar biasa. Dia berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Boom, ledakan, ledakan. Setiap langkah yang dia ambil, kekuatan di tubuhnya meroket, dan langit dan bumi bergetar hebat. Kekosongan diisi dengan niat pedang menakutkan yang sedang berkembang dan terakumulasi. Apakah Yu Chen akan berjudi? Mata Qin Susin berkedip, namun, jika itu aku pasti akan melakukannya. Wanita misterius itu terlalu menakutkan. Jika pukulan ini tidak bisa lagi mengguncang wanita itu, Yu Chen takut dia akan kalah hari ini. Ren Changqing tampak serius. Pada titik ini, Yu Chen telah mengambil 9 langkah, dan hanya berjarak 9 kaki dari tamu wanita tombak pistol. Dan kekuatan yang terkumpul di tubuh Yu Chen telah naik ke tingkat yang luar biasa, dan dunia bergetar hebat. Niat pedang biru yang mempesona, lurus seperti sungai Yangtze, bergelombang di sekitar Yu Chen. Pemimpin wilayah Abis Utara, kekuatan yang ditampilkan oleh orang ini membuat para penonton dari kejauhan terhalang. Bahkan Ren Changqing dan Qin Susin sama-sama malu. Potong. Dengan minuman ringan, Yu Chen memegang pedang di kedua tangannya dan menebas dengan marah. Boom! Pedang Ki udara menebas ke udara. Pedang ini, penuh dengan makna mendalam Grendao yang tak terlukiskan, adalah pukulan paling membanggakan dan paling kuat dalam hidup Yu Chen. Ketika pedang ini dipotong, dia penuh dengan semangat Ki udara Lord beresonansi, dan ada keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hati. Bahkan jika makhluk abadi ada di depan, mereka tidak bisa menghentikan pedang ini. Di hadapan pedang ini, ekspresi terkejut muncul di mata tamu perempuan tombak pistol. Segera, dia mengepalkan tinjunya dengan telapak tangan dan jari-jarinya, dan menusuk seperti tombak pistol besar. Bang! Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Di dojo, kekosongan runtuh, dan kekuatan penghancur yang kejam tiba-tiba menyapu dan menyebar dari tempat keduanya bentrok. Banyak orang berkulit putih sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Hanya sekelompok kecil orang seperti Ren Changqing, Qin Susin, Wen Kultivasi Zhu, Del, melihat bahwa pedang yang dipotong Yu Chen hancur oleh pukulan tamu wanita tombak pistol. Dan sosok tamu wanita tombak pistol itu hanya terguncang oleh guncangan, dan jubahnya melengking. Ya, jangan mundur. Seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan, berdiri diam. Ini membuat Ren Changqing dan yang lainnya lesu, dan hati mereka bergetar. Pedang penghancur bumi itu diselesaikan seperti ini. Yu Chen juga tercengang, seolah tak percaya. Selama penyebaran kabut, suara tamu perempuan tombak pistol terdengar. Pedang ini sangat bagus, bahkan jika itu melawan beberapa makhluk abadi di tahap awal alam semesta, itu tidak masalah. Komentar seperti itu bergema di lapangan, menyebabkan keributan. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat dengan jelas bahwa pedang Yu Chen masih gagal mengguncang wanita misterius itu. Gagal mengguncang yang mulia, pedang ini sama sekali tidak layak disebut. Yu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada kecemburuan dalam ekspresinya, sebaliknya dia menunjukkan ekspresi antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan api perang menyala di matanya. Minta juga yang mulia untuk mengambil tindakan dan biarkan saya berkecil hati. Dia berbicara dengan serius. Tamu tombak pistol wanita itu tersenyum dan berkata, suasana hati Anda telah baik, dan itu akan menjadi hal yang hebat di masa depan. Berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, kepalan tangan sebening kristal dan putih muncul di atas kepala Yu Chen dan membanting dengan keras. Boom! Dengan suara tabrakan yang mengejutkan, sosok Yu Chen langsung meledak dan jatuh di luar dojo resepsi. Semuanya, dengan satu pukulan, Yu Chen dijatuhkan. Atmosfer Ki udara menjadi sunyi senyap yang aneh pada saat ini, dan banyak orang tercengang. Rambut Feather Chen acak-acakan, dan di bahunya, bekas kepalan tangan yang cekung runtuh, darah memancar. Dia berdiri, ekspresinya sulit disembunyikan. Dengan satu pukulan, kamu menekan dirimu sendiri. Rao adalah karena suasana hatinya telah menjadi sangat keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang saat ini. Di aula resepsi, tamu wanita tombak pistol bertepuk tangan sesuka hati, dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa saya di masa depan, Anda akan tahu betapa terhormatnya dikalahkan oleh saya hari ini. Dengan kata-kata ini, dia berbalik dan berjalan keluar dari dojo resepsi. Semua mata yang melihat pelanggan tombak pistol wanita seperti dewa. Pertarungan ini sama sekali bukan pertarungan Grendao yang sebenarnya, karena dari awal hingga akhir, pelanggan wanita tombak pistol tidak menggunakan semua kekuatannya dan langsung memenangkan Yu Chen. Itulah yang membuatnya luar biasa. Perlu dicatat bahwa Yu Chen adalah pemimpin wilayah Beiyuan. Ketika dia menerobos penghalang hari ini, itu menyebabkan penglihatan langit dan bumi. Selama waktunya tiba, dia dapat menginjakkan kaki di negeri dongeng kapan saja, waktu. Tapi di depan tamu wanita tombak pistol, Yu Chen diremukkan. Sebelumnya,
Yang Mulia pernah berkata bahwa Yu Chen senior brother saya bukan lawan Su Yi. Mungkinkah Yang Mulia juga mengalahkan Su Yi? Wen kultivasi bambu tiba-tiba bertanya. Begitu komentar ini keluar, langsung menarik banyak perhatian. Sosok tamu wanita tombak pistol membeku, dan sedikit rasa malu muncul di kedalaman matanya. Senang tidak menyebutkan ini, tetapi menyebutkannya membuatnya pusing ki udara, seperti menggosok garam di lukanya. Sayangnya, tawarannya terdengar saat ini, dia adalah Jenderal Dao Yousu yang dikalahkan. Di antara kerumunan, Kai tersenyum seperti bunga, dan matanya yang indah penuh dengan bulan sabit. Tamu tombak pistol wanita. Dia tiba-tiba merasa tidak tahu malu, dan melompat ke sisi Sai, meraih lengan Sai, dan buru-buru meninggalkan arena tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya, langit dan bumi sunyi, dan 4 bidang sunyi. Kosong ki, udara sepertinya senyap. Kata-kata es seperti kritik, merusak kognisi dan imajinasi orang, dan memberikan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada semua orang. Butuh waktu lama bagi orang-orang untuk kembali sadar secara bertahap, dan kemudian suasana hening pecah, dan keributan yang bising terdengar seperti pot diledakkan. Eksistensi menakutkan semacam itu, ternyata adalah jenderal yang dikalahkan dari rekan Daoisu. Semua orang terkejut, semua orang tahu apa artinya ini. Yu Chen dikalahkan oleh pukulan wanita misterius itu. Dan wanita misterius itu adalah Jenderal Su Yi yang dikalahkan. Siapa yang tidak tahu bahwa Ruo Yu Chen dan Su Yi ditakdirkan untuk kalah hari ini? Tidak, saya khawatir saya benar-benar tidak bisa menghentikan pedang. Orang-orang ingat dengan jelas bahwa ketika Yu Chen meminta Su Yi untuk bertarung, Su Yi pernah berkata bahwa jika Yu Chen dapat memblokir pedangnya, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Saat itu, orang-orang merasa Su Yi Koki udara terlalu arogan, dan tidak ada yang menganggapnya serius. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa salah. Bagaimana ini bisa? Mata Wen kultivasi bambu kosong dan hilang. Fakta bahwa dia dipukul dengan keras, dan seluruh orangnya buruk. Ternyata wanita misterius itu bukan lawan Su Yi. Ren Changqing tercengang. Dia tiba-tiba merasa gagal memblokir pedang Su Yi, dan sepertinya, itu bukan hal yang memalukan. Lalu seberapa kuat Su Yi? Qin Su tanpa sadar melihat puncak Dongsuan Peak. Hari ini, meskipun Su Yi tidak hadir, apa yang terjadi hari ini tidak diragukan lagi mendorong prestisenya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Chen terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu, apa artinya tamu wanita tombak pistol itu dikalahkan oleh Su Yi. Tidak heran dia menolak untuk melawanku sejak awal, bukan menghina, tapi, dia sama sekali tidak memandangku. Itu tidak benar, dia tidak mengabaikanku, tapi di matanya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Yu Chen tidak bisa menahan tawa pahit, dan baru kemudian dia menyadari betapa konyolnya pertunangan sebelumnya. Tapi kekalahan ini, aku yakin. Yu Chen menghirup ki udara dalam-dalam, matanya cerah. Jika Anda gagal, Anda akan mengetahui sendiri kekurangannya. Untuk menyadari perbedaannya, dan inilah yang membuat Yu Chen senang melihatnya. Arti kompetisi Grand Dao di sini. Perjalanannya masih panjang, dan ada peluang untuk memenangkannya kembali. Ya Chen sesak di dalam hatinya. Ketika dia melamar, dia kembali ke puncak Beiyuan. Pertempuran hari ini membuatnya merasa banyak, dan dia harus berkonsentrasi untuk mencernanya. Mengenai kerusakan pada wajahnya dan pukulan pada gengsinya, Yu Chen tidak peduli. Itu hanya nama mengambang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1511. Puncak-puncak Dongsuan. Ketika Kai datang berkunjung, dia juga diberitahu oleh King Si Jianxian bahwa Su Yi sedang mundur dan tidak bisa menjamu tamu. Ini membuat Kai sangat menyesal. Dia mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada King Si Jianxian, berkata, ketika Tao Su meninggalkan perbatasan, tolong berikan ini padanya. King Si Jianxian menerimanya dengan ekspresi serius. Selain itu, tolong beritahu rekan Tao Su bahwa saya akan mengambil langkah pertama dan berharap dapat bertemu sesama Tao Su di alam abadi di masa depan. Es berkata dengan lembut. King Si Jianxian bingung, apa artinya lebih maju. Namun, dia mengangguk setuju. Kai berbalik tanpa penundaan. Ketika meninggalkan puncak Dongsuan, tamu perempuan tombak pistol tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Anda harus membayar harga yang serius untuk memberikan makna abadi kepada Su, tetapi Anda bahkan belum melihat wajahnya, dan di dalam hati Anda. Bukankah sangat tidak menyenangkan? Kai berkata sambil tersenyum, hatiku sudah terkirim, dan sudah terlambat untuk bahagia. Bagaimana aku bisa begitu kesal karena aku tidak pernah bertemu? Ngomong-ngomong, kapan kamu akan bersamaku? Pelanggan wanita tombak pistol ragu-ragu dan berkata, saya ingin meminta bantuan Anda. Kai berkata dengan terkejut, apa yang bisa saya bantu? Bawa aku ke negeri dongeng. Tamu tombak pistol wanita berkata dengan serius, jika saya pergi ke negeri dongeng sendirian, saya akan ditolak oleh kekuatan aturan negeri dongeng dan tidak bisa pergi ke sana. Tetapi Anda berbeda, Anda dapat membawa saya ke sana. Kai terlihat aneh dan berkata, dulu, kamu mengikutiku karena alasan ini.
Tamu tombak pistol wanita itu mengangguk dan berkata, selama Anda membantu saya akan membalasnya di masa depan. Akai berpikir sejenak dan berkata, jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, ketika kamu tiba di negeri dongeng, temani aku ke suatu tempat untuk berjalan-jalan. Di mana? Lautan kejahatan. Mata ungu tamu tombak pistol wanita itu tiba-tiba menyusut. Tempat itu adalah salah satu area terlarang paling misterius di alam abadi. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Akai hanya bertanya, apakah kamu akan pergi? Tamu perempuan tombak pistol menghela nafas, akhirnya aku melihatnya. Kamu gadis kecil memiliki banyak pikiran hantu. Oke, aku janji, siapa yang memintaku untuk memintamu? Akai berkata sambil tersenyum ringan, Deal. Pada hari yang sama, Akai pergi bersama tamu wanita tombak pistol. Adapun Sui, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia berkonsentrasi untuk mundur, memilah karmanya sendiri, dan mempercepat keadaan pikirannya. Waktu berlalu. Bulan telah berlalu. Selama periode ini, tanah tenang, dan tidak ada gelombang lagi. Tidak peduli faksi mana yang kuat, mereka mencari peluang di luar, atau mereka bekerja keras dalam pelatihan kultivasi. Semuanya adalah kesempatan untuk naik ke alam abadi ketika jalur penerimaan muncul. Selama periode ini, Sui keluar dari retret dan belajar banyak dari King Si Jianxian. Seperti tamu tombak pistol wanita misterius yang pernah muncul, dia menekan Yu Chen, pemimpin Abis Utara, dalam satu gerakan. Seperti Akai pernah datang berkunjung, meninggalkan kotak batu giok, dan meminta King Si Jianxian untuk memberitahunya sesuatu. Mengetahui hal ini, Sui segera mengerti bahwa Akai telah menuju ke alam abadi selangkah lebih maju. Ulat sutra abadi mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Tidak sulit untuk melakukan perjalanan dari medan perang pertama ini ke negeri dongeng. Ketika dia berada di Dongsuan Yu, Akai telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, memasuki pohon jalan segudang samsara, dan melahap serta memurnikan daun pohon jalan segudang samsara. Jika ada takdir di masa depan, secara alami akan ada kesempatan untuk bertemu. Sui diam-diam berkata, sebenarnya, ketika dia menangkap potong rumput surgawi, di kedalaman gurun berdarah, Akai telah menyebutkan bahwa jika Sui mau, dia bisa membawa Sui ke negeri dongeng bersama-sama. Tapi ditolak oleh Sui. Ketika jalan penerimaan muncul, ada juga keberuntungan. Sui tidak mau ketinggalan. Jika saya tidak mengharapkan itu, tamu tombak pistol wanita seharusnya juga pergi dengan Akai. Sui membuat penilaian. Dulu, dia memperhatikan bahwa tombak pistol wanita memiliki asal yang istimewa, dan kultivasi tidak dapat diduga, jauh dari sebanding dengan seseorang di ranah siaksia. Kultivasi terlalu tinggi, yang berarti bahwa pelanggan tombak pistol wanita tidak dapat menginjakkan kaki di jalan penerimaan yang disiapkan untuk karakter di alam Ascension. Jika tidak, mereka akan ditolak oleh aturan keabadian. Teman, ini kotak giok. King Si Jianxian memberikan Sui kotak giok yang ditinggalkan oleh Akai. Setelah Sui mengambilnya, dia tidak membukanya, tetapi bertanya, bagaimana pemulihan cedera Si Ekong. King Si Jian Immortal berkata, belum lama ini, semua ruang kosong telah sepenuhnya kultivasi jiwa pemulihan sekarang mundur untuk membangun kembali tubuh Tao, tapi... Berbicara, dia menghela nafas dan berkata, Jiekong telah menjelaskan bahwa dia akan melepaskan kesempatan ini untuk mengangkat langit. Sebenarnya, tidak apa-apa untuk tidak menyerah. Biksu pedang Jiekong terluka terlalu parah, bahkan jika dia membentuk kembali tubuhnya, dia tidak akan mampu bertahan dari bencana keabadian. Sui berkata, lebih baik menyerah. Tunggu sampai kamu kembali ke Dongsuan Yu, biarkan Jiekong menemukan Tuan Hongyun, dan kamu juga bisa pergi ke alam abadi di masa depan. Napas Xiandauqi udara, sedang pulih dalam aturan Sutian di Dongsuan Yu. Ketika pulih sepenuhnya, sosok abadi seperti Hongyun Zenren dapat langsung kembali ke dunia abadi. Seperti ketika medan perang ekstrateritorial dibuka kali ini, tidak ada pembangkit tenaga listrik keluarga Mo dari pasukan Immortal Dao yang terlibat. Alasannya adalah bahwa dengan makhluk abadi seperti Mo Qingzhou duduk di kota, tidak perlu pergi ke medan perang di luar wilayah, dan mereka dapat membawa keluarga Mo mereka kembali ke negeri dongeng di masa depan. Satu orang mencapai Tao, dan ayam dan anjing naik ke surga, itulah masalahnya. Namun, dibandingkan dengan ratusan juta kultivator di dunia, kekuatan Immortal Dao hanyalah jumlah yang sangat kecil, dan mereka adalah kasus khusus. Sebagian besar kultivator hanya akan dapat naik melalui medan perang ekstrateritorial. King Si Jianxian berkata sambil tersenyum, ini memang jalan keluar. Kamu juga siap. Ketika cara menerima dan membimbing muncul, aku akan membuka jalan untukmu. Apa yang harus kamu lakukan adalah menanggung malapetaka menjadi abadi ketika kamu naik ke alam abadi. Su Yi menasihati. Semangat King Si Jianxian terangkat, dan dia seharusnya sangat menakjubkan. Setelah itu, Su Yi kembali ke retretnya. Membuka kotak giok yang ditinggalkan oleh Akai, Su Yi mau tidak mau tercengang. Kekacauan membawa batu. Tiba-tiba, Su Yi mengerti apa kejutan yang diberikan Akai padanya. Hanya saja kejutan seperti itu terlalu mahal dan sama sekali tidak terduga.
Akai, kali ini, aku berhutang budi padamu. Su Yi berbisik. Kebenaran mendalam Grendao yang paling lengkap dan abadi disegel di dalam batu Chaos Daois. Waktu berlalu. Segera, sudah setahun sejak kultivator dari setiap domain memasuki medan perang ekstrateritorial. Pada hari ini, kedalaman langit tiba-tiba tertutup awan seperti malam abadi, dan makhluk purba yang luas bergema, menyebar di langit dan bumi. Kultivator yang didistribusikan di medan perang pertama, kedua, dan ketiga semuanya merasakan sesuatu, dan mereka semua menghentikan gerakan mereka. Ini adalah suara bel. Ketika bel berbunyi, itu berarti waktu tahun telah tiba, dan cara menerima akan segera muncul. Tempat koneksi. Pembangkit tenaga listrik dari kam-kam besar semuanya bergerak setelah mendengar berita itu, dan mereka semua melihat ke kedalaman langit. Waktu untuk menjadi abadi akhirnya tiba. Beberapa orang menghela nafas dengan emosi, dan ekspresi mereka penuh kegembiraan dan antisipasi. Cepat, siap-siap, cara jemput sebentar lagi. Seseorang berteriak, bersiap, siap bergerak. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari 4 kam di wilayah mendalam timur, wilayah dingin barat, wilayah Beiyuan, dan wilayah Nansuan semuanya berkumpul seperti gelombang pasang menuju dojo penerimaan yang terletak di area tengah. Jangan khawatir, rekan Taois Su. Setelah kembali ke Dongsuan Yu, saya akan memberi hormat kepada Tuan Hong Yun. Biksu pedang Jiekong berkata sambil tersenyum. Dia sudah lama melepaskan kesempatan untuk mengangkat Xia ke keabadian. Su Yi mengangguk. Sebelumnya, dia mengobrol dengan Jiekong Swordsman, dan dia juga menyerahkan 2 binatang buas yang tak tertandingi, Bloodwing Bone Bird dan Kyongki, kepada Jiekong Swordsman. Saat medan perang di luar wilayah berakhir, Biksu pedang Jikong akan kembali ke Dongsuan Yu dengan 2 binatang ini. Teman Su, ayo pergi juga. King Si Jianxian tidak sabar. Su Yi mengangguk. Saat mereka baru saja tiba di dekat dojo resepsionis. Boom! Di kedalaman langit, gempa bumi besar tiba-tiba terdengar, seperti ledakan guntur surgawi 9 hari. Berikutnya, langit seperti malam yang abadi terkoyak, dan pelangi Divine turun melalui langit dan menuju ke dojo. Dojo penerima kemudian meraung, mencerminkan pola dao reguler yang aneh dan padat yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap, pelangi yang menembus langit menjadi padat, sepenuhnya diubah oleh kekuatan aturan Grendao. Bagian bawahnya mengalir melalui dojo, dan bagian atasnya membubung lurus ke kedalaman langit, tanpa akhir yang terlihat. Cara memimpin. Banyak kultivator memiliki mata yang panik, dada yang naik turun, dan sesak napas karena kegembiraan. Ini adalah jalan menuju Huaxiantai. Begitu Anda memasuki Huaxiantai, Anda berdiri di depan gerbang alam abadi. Pada saat itu, apakah ikan melompat keluar dari gerbang naga dan mengangkat awan menjadi abadi, atau berhenti di situ, sepenuhnya bergantung pada takdir mereka sendiri. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus memenuhi syarat untuk memulai penerimaan. Pergi. Tiba-tiba, banyak kultivator naik ke udara, bergegas menuju jalan penerimaan. Beberapa telah berhasil menginjakan kaki di jalan penerimaan dan mengikutinya, menyapu ke atas. Tapi ada juga beberapa orang yang gagal, hanyut oleh kekuatan aturan di jalan resepsi, dan jatuh di luar dojo resepsi. Sial, apa aku tidak cukup baik? Seseorang mengutuk dan terlihat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang merasa frustrasi dan melihat ke bawah. Kultivator ini yang diblokir dari jalur penerimaan tidak dikenali oleh jalur penerimaan karena catatan mereka yang tidak mencukupi. Saat menyaksikan semua ini, banyak kultivator yang belum bertindak, tiba-tiba menjadi banyak tenang. Kenyataan seringkali begitu kejam. Rekor yang diperoleh di medan perang di luar wilayah itu seperti sertifikat. Hanya dengan catatan yang cukup, seseorang dapat memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di jalan penerimaan. Segera, pemimpin seperti Yu Chen, Qin Suxin, dan Ren Changqing juga dikirim. Ayo pergi juga. Su Yi memimpin untuk memulai aksinya. Saat tiba di jalan penerimaan, token Su Yi dengan pencapaian terakumulasi menghasilkan kekuatan aturan yang luar biasa, yang beresonansi dengan jalan penerimaan. Setelah itu, di bawah tatapan mata kagum yang tak terhitung jumlahnya, awan keberuntungan Grendao emas muncul di kaki Su Yi, dan itu benar-benar menahannya dan menyapu langsung di atas jalan penerimaan. Ini juga berhasil. Semua orang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya, dan mereka bisa mendapatkan penerimaan seperti ini. King Si Jianxian juga tertegun untuk beberapa saat, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, dan buru-buru bertindak. Di puncak Dongsuan, pendekar Jiekong memandang Su Yi dan pendekar pedang King Shi yang menghilang ke kedalaman langit, melipat tangannya dan menundukkan kepalanya. Dua penganut Tao, hati-hati. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1512. Akhir jalan penerimaan, di balik kubah langit. Itu adalah tanah yang luas, seperti tergelincir, tanpa batas. Hanya ada platform batu giok yang terlihat seperti tanah, mengambang di dalamnya. Ubah Sendai, gumpalan periki udara seperti kabut melestarikan, menyimpan Huaxiantai di sekitarnya, yang juga membuat Huaxiantai misterius dan terpisah. Segera,
sekelompok kultivator tiba lebih dulu. Huaxiantai, tempat terdekat dengan negeri dongeng. Dikabarkan bahwa di sini, dengan rekornya sendiri, dapat menarik cukup ki udara roh peri. Suara seseorang bergetar karena kegembiraan. Ki udara dari roh peri, kekuatan asli yang lahir di negeri dongeng. Semakin banyak ki udara dari roh peri yang disempurnakan oleh kultivator di alam Siaksia, semakin kuat fondasi Grand Dao yang dibangun selama keabadian. Beberapa orang tidak sabar untuk segera mengambil tindakan. Huaxiantai ini sebesar sebidang tanah terapung, dan kekosongan diisi dengan ki udara roh peri. Dengan pengoperasian kultivasi, ki udara roh peri tiba-tiba ditarik dan dituangkan ke dalam tubuh. Apa yang kamu panik? Ki udara peri terlalu tipis. Ketika gerbang negeri dongeng terbuka, ki udara peri yang menakjubkan akan mengalir. Seseorang tidak peduli, memilih tempat dan menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, kultivator tiba di Huaxiantai melalui jalan penerimaan. Yu Chen, Wen Kultivasi Zhu, Qin Suxin, Ren Changqing dan lainnya termasuk di antara mereka. Di Huaxiantai, secara bertahap menjadi semarak. Para kultivator ini dikumpulkan sesuai dengan kubunya masing-masing. Ketika Suyi dan King Si Jianxian tiba, mereka tiba-tiba menemukan bahwa hanya ada selusin orang di seluruh Kamdong Suanyu, termasuk mereka berdua. Di antara mereka, hanya ada dua kenalan, Li Zong dan Mu Lingjun. Melihat tiga kam lainnya, setidaknya ada lebih dari 50 orang, dan sebanyak Bei Yuanyu, ada ratusan orang. Ini juga biasa. Bahkan jika Suyi sendirian, faksi utama tidak bisa mengangkat kepala mereka. Tapi selain dia, dibandingkan dengan faksi lain, kekuatan keseluruhan pembangkit tenaga listrik Dong Suanyu memang jauh lebih buruk. Pada saat ini, ketika mereka melihat Suyi muncul, pembangkit tenaga listrik dari kam lain semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan mereka, dan mereka bahkan tidak berani menatap mata Suyi. Tanpa diduga, Yu Chen berinisiatif menyapa dan berkata, "Teman Su, apakah temanmu datang?" Suyi tertegun, dan kemudian menyadari bahwa Yu Chen sedang berbicara tentang tamu wanita tombak pistol. Suyi berkata, dia punya caranya sendiri untuk pergi ke negeri dongeng. Yu Chen mengangguk dan berkata, "Begitulah." Dia sepertinya melihat bahwa Suyi tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Suyi benar-benar tidak ingin mengobrol, dia mengambil King Si Jianxian dan menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, mengambil kursi rotan sendirian, duduk dengan nyaman di dalamnya, dan kemudian mengeluarkan sebotol anggur untuk minum sendiri. Sikap santai dan malas mengejutkan semua orang. Ini adalah Huaxiantai, dan gerbang menuju negeri dongeng akan segera dibuka. Bagi siapapun di alam Siaksia, ini jelas merupakan kesempatan impian untuk menjadi makhluk abadi. Siapa yang tidak bisa bersemangat dan menantikannya? Tapi Suyi lebih baik, seperti kembali ke kebun belakang. Hanya King Si Jianxian yang terbiasa. Ini Suyi, dimanapun dia berada, dia tidak peduli tentang hal lain, dia sepertinya tidak mengambil hati. Nenek moyang saya mengatakan bahwa menjadi abadi adalah baik, tetapi setelah tiba di negeri dongeng, semuanya seperti kembali ke titik awal kultivasi, dan itu harus rendah hati dan terkendali. Seseorang bergumam. Sebuah komentar yang menggemakan banyak orang. Menjadi abadi hanyalah awal dari jalan menuju keabadian. Dikatakan bahwa ada 49 benua di negeri dongeng, dan wilayahnya sangat luas. Bahkan jika Anda menjadi abadi, Anda mungkin tidak dapat mengukur ukuran negeri dongeng. Ketika Anda tiba di alam abadi, tugas yang paling mendesak adalah menemukan tempat tinggal. Dikatakan bahwa jika Anda tertarik dengan pengawalan alam abadi, Anda akan memiliki kesempatan untuk memuja kekuatan abadi di mana dia adalah yang diberkati. Jika ini masalahnya, itu akan lebih baik. Jangan terlalu memikirkan dunia abadi. Menurut catatan kuno, dunia abadi jauh lebih kejam daripada dunia manusia. Orang-orang seperti kita, setelah tiba di dunia abadi, ditakdirkan untuk menjadi peran terbawah. Sambil menunggu, orang-orang berbicara dengan suara pelan. Kebanyakan dari mereka mendambakan apa yang akan terjadi setelah tiba di negeri dongeng. Suyi mendengarkan percakapan ini, dan matanya mau tidak mau terlihat sedikit aneh. Dunia peri memang mimpi. Tetapi bagi Suyi, yang memiliki pengalaman hidup ke-6, dalam analisis terakhir, dunia peri tidak lain adalah pesawat kultivasi yang luas dan tak terbatas. Jauh dari misteri. Namun, Suyi juga memahami suasana hati semua orang yang hadir. Orang selalu memiliki fantasi dan spekulasi yang tidak realistis tentang dunia yang tidak dikenal. Begitu kita tiba, akan menjadi jelas seberapa jauh jarak antara fantasi dan kenyataan. Semuanya, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Ren Changqing berkata, menurut pendapat saya, tidak semua orang bisa selamat dari bencana menjadi makhluk abadi dan mencapai dunia abadi dengan lancar. Begitu kata-kata ini keluar, suasana ki udara di lapangan tiba-tiba menjadi sangat membosankan. Memang, masih ada rintangan bagi mereka saat ini. Bencana keabadian. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung untuk dijemput oleh pendamping dari alam abadi, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk diundang ke alam abadi dengan pengecualian. Namun,
peluang itu sangat tipis sehingga hampir tidak ada yang berani berharap. Dentang. Segera, bel besar berbunyi. Tiba-tiba, sebuah portal ilusi muncul dari tempat tinggi dalam kehampaan di jarak yang sangat jauh. Gerbang kenaikan. Semua orang berhenti berbicara dan saling memandang dengan kerinduan dan antisipasi. Pada pandangan pertama, gerbang misterius negeri dongeng tampaknya dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak berujung, membuat orang merasa berada di luar jangkauan. Saat itu muncul, cahaya peri yang melonjak keluar dari gerbang dunia peri. Setelah itu, ki udara makhluk surgawi menggantung seperti segerombolan meteor di dunia yang hampa ini. Itu adalah ki udara dari peri yang lahir di negeri dongeng. Semua orang tidak perlu bertarung. Jika Anda ingin mengumpulkan ki udara peri, itu semua tergantung pada catatan yang telah Anda kumpulkan. Jika Anda mencoba mengambilnya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Yu Chen mengingatkan dengan lantang untuk mencegah semua orang berkelahi karena situasi yang tidak jelas, yang pasti akan mengarah pada perselisihan dan konflik. Benar saja, seperti yang Yu Chen katakan, pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik yang berdiri di Huaxiantai, lencana yang dipakai masing-masing untuk mengumpulkan catatan, memancarkan fluktuasi kekuatan yang aneh pada saat ini. Seperti lampu yang menyala, ia menarik ki udara dari peri yang jatuh dari langit. Wah, peri seperti air terjun ki udara berkumpul dari segala arah menuju Huaxiantai. Para pemimpin seperti Yu Chen, Qin Suxin, dan Ren Changqing semuanya menarik ki udara dari roh-roh yang bergulir dan mengalir ke tubuh mereka. Kultivator lain sangat berbeda, ada yang lebih sedikit, itu sepenuhnya tergantung pada seberapa banyak rekod yang mereka kumpulkan. Dan yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah Sui. Dia berbaring malas di kursi rotan, minum untuk dirinya sendiri, tetapi ki udara dari peri bergegas ke arahnya dengan panik seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Pada akhirnya, tenggelamkan seluruh dirinya. Adegan yang mencengangkan itu membuat banyak orang tercengang. Berapa banyak pencapaian yang harus dikumpulkan untuk menarik begitu banyak ki udara dari roh peri? Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa dari awal hingga akhir, Sui tidak sengaja mengumpulkan catatan. Tapi tidak sengaja menanam pohon willow dan willow. Di medan perang pertama, dia memonopoli sumber bayi dewa, membunuh sekelompok musuh, dan mengumpulkan banyak kemenangan. Di medan perang kedua, dia hampir sendirian menghancurkan KAM dari 3 wilayah lainnya, dan pencapaian yang dia kumpulkan sudah tak terhitung jumlahnya. Sampai dia tiba di medan perang ketiga, meskipun dia hanya membunuh sekelompok karakter ranah Juxia, selama periode pencarian esensi Juxia, dia berburu dan membunuh banyak monster di berbagai daerah terlarang, dan juga mengumpulkan banyak catatan. Semua akumulasi ini membuat Sui saat ini menjadi orang yang memenangkan ki udara peri paling banyak. Ya, meskipun saya tidak bisa menggunakannya sekarang, saya bisa memainkan sihir yang luar biasa ketika saya menerobos alam dan melangkah ke alam kosong Lixia Realm. Sui diam-diam berkata, ki udara dari roh peri yang dia serap saat ini semuanya disimpan dan disegel di tempat bayi dewa di dalam tubuhnya. Faktanya, dalam beberapa bulan retret terakhir, dia telah menenangkan suasana hatinya dan memilah-milah caranya sendiri, yang secara samar-samar menggerakkan kemacetan kultivasi, dan ada kemungkinan terobosan kapan saja. Tapi Sui tidak terburu-buru. Dia bereinkarnasi ke kultivasi, untuk melampaui segalanya di masa lalu, bukan kecepatan menembus batas. Jika dia tidak membangun fondasi yang belum pernah ada sebelumnya, dia lebih suka tidak menghancurkan tanah. Dan sekarang, apakah itu esensi spiritual Juxia yang dikumpulkan di masa lalu, atau ki udara dari roh peri yang telah saya peroleh sekarang, mereka semua bersiap untuk perjalanan kultivasi di masa depan. Lama sekali, ki udara peri secara bertahap menjadi langka sampai menghilang. Kecuali Sui sendiri, yang tidak banyak berubah, orang lain yang hadir di Juxia Realm, setelah menyerap dan menyempurnakan cukup banyak roh peri ki udara, semua nafas ki udara telah mengalami transformasi yang luar biasa. Seluruh tubuhku penuh dengan cahaya peri. Benar-benar transformasi yang luar biasa. Ini adalah tanda keabadian. Terutama Yu Chen, dia telah meredam semangat ki udara di kultivasi sebelumnya, dan sekarang dia telah menyerap ki udara yang agung dan berat dari roh abadi, yang membuat seluruh dirinya terlahir kembali. Tapi ini bukan keabadian sejati. Jika Anda ingin menjadi abadi, Anda harus melalui bencana keabadian. Hanya dengan cara ini kita dapat membuat nirwana baru dan melompati tingkat kehidupan kita sendiri. Kamu dan orang lain di dunia kultivator mematuhi perintah. Mulai saat ini, mereka yang ingin pergi ke negeri dongeng dengan membawa dupa, cepat bersaksi dan naik. Tiba-tiba, suara agung datang dari gerbang jauh dunia abadi, seolah-olah penguasa 9 surga sedang mengeluarkan dekrit. Boom, ada keributan. Siapa yang tidak tahu, ini adalah suara dari Immortal Realm Envoy. Sui mengerutkan kening di kursi rotan utusan alam abadi saat ini, mengapa dia tidak mengerti aturan sama sekali. Di masa lalu, pengadilan abadi pusat bertanggung jawab atas penerimaan, dan utusan penerimaan diambil oleh pasukan Xianjun yang bertugas di bawah pengadilan abadi pusat secara bergantian. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan sejak lama.
Sesuai aturan, saat gerbang negeri dongeng dibuka, utusan negeri dongeng akan membacakan berbagai aturan resepsi, mengingatkan kultivator akan bahaya yang dihadapi saat membuktikan jalan dan membumbung. Tapi siapa sangka kali ini utusan itu tidak akan memberitahu aturan apapun, bahkan pengingat. Tiba-tiba, Su Yi mengerti. Medan perang di luar wilayah telah menghilang untuk selamanya, dan negeri dongeng juga telah disapu oleh bencana. Hari ini, tatanan negeri dongeng telah runtuh, dunia dalam kekacauan, dan negeri dongeng pusat telah lama menghilang. Bahkan pengadilan abadi pusat telah hilang, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menunjuk Raja Abadi manapun untuk melayani sebagai penerima. Tentu saja, utusan alam abadi yang muncul kali ini tidak mengerti aturannya, jadi bisa dimengerti. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.